Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Seirei Genshoki, volume ketiga chapter prolog. Chapter ini adalah chapter lanjutan dari animenya, yaitu lanjutan dari episode ke-6. Dan di episode ke-6 kemarin, Ryo telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan pergi meninggalkan desa para roh. Setelah Ryo meninggalkan desa roh, dia pun akhirnya sampai di wilayah selanjutnya. Dan wilayah itu adalah wilayah Yagumo. Wilayah Yagumo adalah wilayah tempat asal dari orang tua Ryo. Tapi saat ini, Ryo tidak memiliki informasi apapun tentang kedua orang tuanya. Dan yang Ryo tahu hanyalah nama mereka. Nama ayah Ryo adalah Zen, sedangkan nama ibunya adalah Ayame. Lalu setelah itu, Ryo pun akhirnya mulai berkeliling di setiap wilayah Yagumo untuk mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Dan akhirnya, beberapa bulan telah berlalu, tapi Ryo masih belum mendapatkan informasi apapun. Dan saat ini, Ryo sedang berada di wilayah kerajaan Karasuki. Kerajaan Karasuki adalah sebuah kerajaan yang berada di barat wilayah Yagumo. Lalu setelah itu, Ryo pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke desa selanjutnya. Dan Ryo langsung menggunakan sihir roh angin untuk terbang ke udara. Dan saat dia merasa sudah cukup tinggi, dia pun lalu melihat bahwa di kejauhan ada sebuah desa. Dan Ryo melihat bahwa desa itu berada di sebuah bukit kecil yang ditumbuhi banyak pepohonan. Dan desa itu adalah desa Kasmu. Lalu setelah itu, Ryo pun lalu melihat dengan kemampuan mata elang miliknya. Dan Ryo melihat bahwa bangunan yang ada di desa itu kebanyakan terbuat dari kayu. Dan Ryo juga memperkirakan jika jumlah manusia yang tinggal di desa itu sekitar 300 orang. Dan mereka semua terlihat sedang sibuk bekerja. Lalu Ryo pun akhirnya mengingat sesuatu dari informasi yang sudah dia dapatkan. Dan sebelumnya, Ryo telah diberitahu oleh kepala desa dari desa sebelumnya bahwa kepala desa dari desa Kasmu bernama Yuba. Dan Yuba ini memiliki banyak koneksi dan juga informasi dari berbagai wilayah. Dan Ryo pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa itu. Tapi Ryo tidak terbang menggunakan sihirnya, karena nantinya hal itu akan membuat desa menjadi panik. Dan Ryo pun langsung mendarat dan mulai berjalan menuju ke desa Kasmu. Dan saat Ryo mulai memasuki desa, para warga pun mulai melihat Ryo. Dan hal ini hampir membuat Ryo ragu untuk melanjutkan masuk ke dalam desa. Tapi Ryo akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah. Dan Ryo pun memutuskan untuk terus melanjutkan mencari informasi. Dan tidak lama, ada dua gadis yang menghampiri Ryo. Dan mereka langsung bertanya kepada Ryo, apakah ada sesuatu hal yang diinginkan Ryo di desa mereka? Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung memperkenalkan dirinya. Dia bilang kepada dua gadis itu bahwa namanya adalah Ryo. Dan Ryo juga memberitahu dua gadis itu bahwa dia ingin bertemu dengan kepala desa. Dan Ryo mengatakan hal itu sambil membungkuk dan juga tersenyum. Tetapi kedua gadis itu malah terlihat sangat gugup. Dan dengan gugup, mereka pun langsung menawarkan Ryo untuk mengantarkannya menuju ke rumah kepala desa.
Dan Ryo pun dengan cepat langsung menerima tawaran itu. Lalu setelah itu, dua gadis itu pun langsung mengantarkan Ryo menuju ke rumah kepala desa. Dan selama perjalanan itu, akhirnya Ryo pun tahu bahwa nama dua gadis itu adalah Ruri dan juga Sayo. Ruri dan Sayo adalah teman baik. Dan selama perjalanan itu, Ryo melihat bahwa Ruri dan Sayo terlihat sangat gugup. Dan setelah mereka sampai di rumah kepala desa, Ruri pun langsung memanggilkan kepala desa. Dan ternyata kepala desa adalah neneknya Ruri. Dan tidak lama, akhirnya kepala desa pun datang. Dan setelah itu, kepala desa itu pun langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo ini berasal dari negara asing? Dan Ryo pun dengan cepat langsung menjawab. Ryo bilang bahwa benar dia bukan berasal dari wilayah ini. Dan dia adalah seorang pengembara yang telah berpergian ke berbagai negara. Lalu setelah itu, kepala desa pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Ryo. Dia bilang kepada Ryo bahwa namanya adalah Yuba. Dan dia adalah seorang kepala desa dari desa Kasmo. Lalu setelah itu, Yuba pun langsung mempersilahkan Ryo untuk segera duduk. Dan Yuba langsung bilang kepada Ryo bahwa mantel yang Ryo gunakan sangat jarang terlihat di daerah ini. Bahkan pedang Ryo adalah sebuah pedang yang sangat bagus, tapi bentuknya sedikit agak aneh. Dan Ryo terlihat sekali bukan dari daerah ini. Lalu Ryo dengan cepat langsung memberitahu Yuba bahwa pedang dan juga mantelnya memang bukan berasal dari daerah ini. Dan Yuba yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat curiga kepada Ryo. Lalu Yuba bilang kepada Ryo bahwa peralatan yang dipakai oleh Ryo adalah sebuah peralatan yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dan harusnya peralatan itu tidak akan dimiliki oleh seorang petualang biasa. Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung menjelaskan kepada Yuba bahwa pedangnya itu dibuat oleh seorang pengrajin yang sangat hebat. Dan pengrajin itulah yang telah memberikan pedang itu kepada dirinya sebagai sebuah hadiah. Dan perlu diketahui, pedang Ryo ini adalah sebuah pedang yang diberikan oleh tetua dari ras dwarf dari desa para roh. Dan tidak lama, Ruri dan Sayo pun akhirnya membawakan teh untuk Ryo dan juga Yuba. Dan pembicaraan pun dimulai kembali. Lalu Ryo langsung memberitahu Yuba tentang alasannya datang ke desa Kasmo. Ryo bilang kepada Yuba bahwa dia saat ini sedang mencari sebuah informasi tentang kedua orang tuanya saat mereka masih hidup. Dan Ryo memberitahu Yuba bahwa ayah dan ibunya pernah tinggal di wilayah Yagumo sekitar 15 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak tahu tentang detailnya karena saat itu dia belum lahir. Dan Ryo pun langsung bertanya kepada Yuba, apakah Yuba pernah mendengar tentang Zen dan juga Ayame? Zen dan Ayame adalah nama ayah dan ibu dari Ryo. Dan Yuba yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Ryo dapat mengetahui jika Yuba pasti mengetahui tentang ayah dan ibunya. Tapi setelah itu, Yuba pun langsung bilang kepada Ryo bahwa dia ingin mendengar lebih banyak tentang Zen dan juga Ayame. Karena Yuba saat ini masih ragu apakah yang dimaksud oleh Ryo adalah Zen dan juga Ayame yang pernah dia kenal. Dan Yuba juga langsung menyuruh Ruri dan juga Sayo untuk keluar. Karena pembicaraan ini akan berlangsung sangat lama. Dan setelah Ruri dan Sayo pergi, Yuba pun langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo tahu tentang karakteristik dari orang tuanya? Karena kemungkinan mereka adalah Zen dan juga Ayame yang pernah dia kenal. Dan Ryo pun mulai menceritakan tentang kedua orang tuanya kepada Yuba. Dan Ryo bilang kepada Yuba
bahwa dulunya orang tuanya berasal dari wilayah Yagumo. Dan ketika mereka masih muda, mereka akhirnya pindah ke wilayah Stral. Dan tidak lama setelah itu, Ryo pun akhirnya lahir. Dan mereka pun akhirnya menetap di kerajaan Beltrum. Tapi setelah itu, ayahnya pun meninggal dan saat itu Ryo masih sangat kecil. Dan akhirnya Ryo hidup bersama dengan ibunya. Dan Ryo juga menceritakan tentang ibunya kepada Yuba. Ryo bilang kepada Yuba bahwa saat dia sudah menjadi anak-anak, ibunya lalu meninggal. Dan setelah Ryo menceritakan hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Yuba, kenapa Yuba bisa mengenal ayah dan ibunya. Dan Yuba pun langsung memberitahu Ryo bahwa Zen itu adalah anaknya. Dan itu berarti Ryo adalah cucunya. Dan Yuba juga bilang kepada Ryo bahwa dia sangat senang bisa melihat cucunya. Ryo yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat syok. Dan setelah itu, Ryo pun langsung menundukkan kepalanya di hadapan neneknya. Tapi setelah itu, neneknya pun langsung bertanya kepada Ryo, apa alasan Ryo ingin mencari informasi tentang ibu dan ayahnya. Dan Ryo pun dengan ragu langsung menjawab. Ryo bilang kepada neneknya bahwa dia ingin membuatkan ibu dan ayahnya sebuah makam. Dan dia ingin kedua orang tuanya memiliki makam di tanah kelahiran mereka. Dan Ryo juga memberitahu Yuba bahwa ibunya dulu pernah berjanji kepada dirinya bahwa dia akan mengajak Ryo kembali ke kota asal mereka suatu saat nanti. Tetapi sebelum itu terjadi, ibunya telah meninggal. Tapi Yuba langsung bilang kepada Ryo bahwa dia mengerti niat baik Ryo. Tapi Yuba juga memberitahu Ryo sesuatu, bahwa makam Zen dan Ayame ternyata sudah ada dan sudah dibuat. Ryo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Ryo langsung bertanya kepada neneknya, kenapa bisa makam mereka dibuat, sedangkan mereka saat itu sudah pergi ke luar negeri dan tidak ada kabarnya. Yuba yang mendengar itu, dia pun langsung bilang kepada Ryo bahwa Zen dan Ayame pergi meninggalkan wilayah ini adalah karena sesuatu hal. Dan sayangnya Yuba tidak bisa memberitahu alasannya. Dan Yuba hanya memberitahu Ryo bahwa kepergian Zen dan Ayame meninggalkan wilayah Yagumo adalah sesuatu hal yang sangat rahasia. Dan untuk mencegah orang-orang mengetahui hal itu, akhirnya Zen dan Ayame berpura-pura sudah mati. Dan itulah alasan kenapa makam Zen dan Ayame sudah dibangun sejak dulu, bahkan sebelum Ryo dilahirkan. Lalu Yuba langsung menawarkan kepada Ryo untuk mengunjungi makam mereka berdua. Dan Ryo pun langsung setuju. Lalu setelah itu, Yuba pun membawa Ryo ke sebuah bukit kecil. Dan di atas bukit itu terdapat dua makam. Dan makam itu adalah makam yang dibuat untuk mengenang Zen dan juga Ayame. Dan setelah mereka sampai di sana, Ryo pun langsung meratapi makam itu. Dan neneknya langsung bilang kepada Ryo bahwa suatu saat nanti dia akan memberitahu Ryo tentang apa yang terjadi kepada Zen dan juga Ayame. Dan Yuba pun langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo mau tinggal di desa ini sampai waktunya tiba. Tapi Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada neneknya, apakah dia diizinkan untuk tinggal di desa ini. Tapi neneknya langsung bilang kepada Ryo bahwa Ryo itu adalah cucunya. Dan tentu saja Ryo diterima di desa ini. Dan Yuba juga memberitahu Ryo bahwa Ruri adalah sepupu dari Ryo. Karena Ruri adalah anak dari kakaknya Zen. Dan usia Ruri saat ini adalah 15 tahun. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika Ruri ternyata lebih tua darinya 1 tahun.
Dan Ryo pun akhirnya setuju untuk tinggal bersama neneknya. Tapi di sini Ryo pun lalu menyadari bahwa walaupun dia tinggal bersama dengan neneknya, tapi dia tetap akan berpura-pura sebagai seorang tamu. Dan Ryo akan memanggil neneknya dengan sebutan Nyonya. Dan jika warga desa tahu bahwa Ryo adalah anak dari Zen dan juga Ayame, maka hal itu akan menciptakan masalah yang sangat besar. Lalu setelah itu, Yuba pun akhirnya pulang duluan. Tapi sebelum Yuba pergi, dia pun langsung mengingatkan Ryo bahwa Ryo harus segera pulang sebelum malam tiba. Karena mereka akan mengadakan sebuah pesta untuk kedatangan Ryo. Lalu setelah itu, Ryo pun bilang di makam ayahnya bahwa dia akan tinggal di rumah neneknya. Dan Ryo juga bilang bahwa dia sedikit lebih nyaman karena dia saat ini sudah mengetahui bahwa ternyata dia memiliki seorang keluarga selain ibu dan juga ayahnya. Dan setelah itu, Ryo pun akhirnya kembali ke rumah. Dan Ryo disambut oleh Yuba dan juga Ruri. Dan pesta penyambutan pun akhirnya dimulai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.